Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dhulumatan nur summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi Al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasadid bi sur'ah inna masadul ladzi yamliku sahu ilal ghadab amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan daerah Muhammadiyah Cilacap, Bapak Dr. Tabib Al-Ghazali SPDMSI beserta jajarannya. Yang saya hormati pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Cilacap beserta jamaah dan jajarannya, serta seluruh pimpinan cabang Banting seluruh Kabupaten Cilacap. Alhamdulillah pada hari ini kita masih berada di tanggal 12 Syawal 1445 Hijriah sebagai awal muqaddimah acara Sarahim warga Muhammadiyah se-Kabupaten Cilacap. Rasulullah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa man shoma Ramadana summa atba'ahu syittan min Syawwalin karena kasyahidah. Barang siapa di antara kalian, di antara kita yang sudah puasa kemarin 1 bulan penuh, kemudian dia mau menyambung, mengiringi puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia telah berpuasa selama 1 tahun. Pahalanya mendapat pahala selama 1 tahun. Jadi ini diingatkan, ya. Jadi bagi bapak ibu yang belum menyelesaikan ibadah Syawalnya, sunnah Ramadan dikerjakan dan diamalkan hadis ini. Para bapak, para ibu, jamaah warga Muhammadiyah rahimahullah. Muhammadiyah adalah pergerakan ormas yang sangat besar, sehingga dimanapun kita terjun pasti ada orang Muhammadiyah. Dimanapun kita dakwah di situ pasti ada orang Muhammad. Benar, saya sudah keliling dari Kota Nias, ya, Sumatera Utara, kemudian sampai ke Flores. Itu Muhammadiyah sangat luar biasa. Setiap kali menyanyikan lagu Mars Muhammadiyah, di bait yang kita nyanyikan tadi, ya, bahwa Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammadiyah anak-anakku, dan Muhammad sebagai junjunganku, itu sudah merupakan kunci masuk surga. Jadi ketika kita berdakwah di daerah Kupang atau NTT, walaupun banyak mahasiswa yang non muslim, tapi ketika menyanyikan lagu Mars Muhammadiyah, dia selalu mengatakan apa? Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku, dan Muhammad adalah junjunganku. Itu merupakan dakwah.
padahal dia masih non muslim. Sampai lambat laun oleh banyak di antara para mahasiswa di sana memeluk Islam. Nah, ini kekuatan Muhammadiyah. Bahkan ketika kita menyanyikan Mas Muhammadiyah, pasti kita ternyuh banget, menangis. Ya Allah, luar biasa ini syair yang membuat atau yang menciptakan lagu. Inilah yang membuat kita menjadi kuat. Inilah yang membuat kita ingin selalu bersama di dalam menjalin tali silaturahmi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, warga Muhammad yang berbahagia, Allah mengingatkan di dalam surat Muhammad ayat 22 dan 23 menegaskan, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu bil ardh wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absar. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi ini dan memutuskan tali silaturahmi, maka mereka adalah orang-orang yang dikutuk oleh Allah SWT, dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Ini adalah ancaman bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi, bagi orang-orang yang mau menyendiri, tidak mau berorganisasi, tidak mau berkiprah di masyarakat, tidak mau beramal, maka Allah akan memberikan satu hukuman, yaitu tuli pendengarannya dan tidak bisa melihat kebenaran di depan mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini seperti sholat Idul Fitri, ya. Saking karena jamaah, jadi kita pakai takbir semangat. Lalu oleh mas kalian, Rasul menggambarkan bahwa seorang muslim yang satu dengan muslim yang lain adalah seperti satu tubuh. Apabila ada anggota tubuh yang sakit, maka semuanya akan merasakan. Masalul mu'minina alladziina fi tawaddihim wa tarahumihim kama salil jasadil wahid idza istakala min udhun ada alahu sairul jasad bisah wal hum. Perumpamaan seorang mukmin dalam berkasih sayang, dalam menjalin pertemanan, dalam menjalin silaturahim adalah seperti satu utuh. Apabila ada anggota tubuh yang sakit, maka seluruh anggota yang lainnya pun merasakan. Nah, inilah yang dijelaskan dalam kitab Bulughul Maram babul adab, yaitu bab kelengkapan, bab akhlak. Rasul menegaskan bahwa ada 6 hak muslim yang satu dengan muslim yang lain. Jadi hakul muslim ala muslim sittun. Hak muslim yang satu dengan muslim yang lain ada 6. Yang pertama, idalati dawasalim alaih, apabila berjumpa dengannya dan ucapan salam kepadanya. Yang kedua, wa idza ba'a fa'jibhu, apabila ada yang mengundang untuk satu hajat, fa'jibhu, maka dia wajib untuk mendatanginya. Wa idza stansaka fansahu, apabila ada yang minta nasihat, nasihatilah dia, berikan pencerahan, berikan solusi dalam menghadapi problem kehidupan. Wa idza adasa fahamina wa fasamituhu, dan apabila ada yang bangkis, bersin, lalu yang mengucapkan alhamdulillah, maka sebagai seorang muslim
wajib menjawab ya rahmatullah. Semoga Allah merahmati kalian. Lalu dijawab lagi ya hidayahkumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memudahkan urusan kalian. Yang kelima, wa idza qala fa'udhu, apabila ada anggota perserikatan yang sakit atau ada seorang muslim yang sakit, maka tengoklah, jenguklah dan doakanlah supaya sehat kembali. Wa idza mata fatba'u, dan apabila ada yang meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya, ikutlah sholat jenazahnya dan hantarkanlah dia ke pemakaman. Nah, ini adalah hak seorang muslim yang satu dan muslim yang lain agar terjadi satu kekuatan dan juga kebersamaan dalam menghadapi kehidupan kita. Para bapak, para ibu, warga perserikatan yang berbahagia, lalu bagaimana hukumnya orang-orang yang memutuskan tali silaturahim? Dalam kitab Bulughul Maram Rasul menegaskan la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Apa yang dimaksud dengan qati'un? Yaitu qati'ur rahmi, yaitu memutuskan tali persaudaraan, memutuskan tali kekerabatan, memutuskan tali keluarga. Ini akan menjadikan mereka, orang yang memutuskan tali persahabatan itu, menjadi orang-orang yang diharamkan dan Allah masuk ke dalam surga. Insya Allah kita lihat warga perserikatan Muhammadiyah Kabupaten Cilacap ini sangat kuat, sangat hebat, sehingga ini merupakan kekuatan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau mengingatkan kepada semuanya bahwa orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 27, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara bi an yusalla yusmul al ulaika humul khasirun, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian diteguhkan dan memutuskan apa yang dimintakan Allah untuk disambungkan, dan ia membuat kerusakan di muka bumi ini, maka mereka lah orang-orang yang rugi, maka mereka lah orang-orang yang celaka, sehingga sampai-sampai menegaskan bahwa la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang beriman yang senantiasa menjalin tali silaturahim. Para bapak, para ibu, jamaah warga perserikatan, kita diingatkan Allah SWT bahwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia hendaklah memuliakan tetamunya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'di jarahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata kata yang benar, dan kalau tidak bisa hendaklah diam saja. Nah, inilah para bapak sekalian, kita sekarang berada di zaman milenial, di mana medsos sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Maka dalam rangka menjaga
keimanan kita kalau dari akhir, maka kita juga tidak diperkenankan untuk menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar yang bisa memecah belah bangsa dan negara. Inilah pentingnya kita bersilaturahim, pentingnya kita menjalin tali silaturahim. Kemudian dalam rangka memperbanyak generasi muda Muhammadiyah, generasi muda Aisyah, maka Rasul menegaskan, ya masalah sadar, wahai kaum muda, pemuda dan pemudi, manis tawamin kumul wal falatazawwaj, siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah maka menikah. Wa inna wahulul basar, karena menikah itu dapat meredam pandangan dan juga bisa menjaga kehormatan. Namun barang siapa di kalian yang belum mampu, hendaklah ia banyak berpuasa. Jadi anak-anak muda yang masih bujangan segera menikah. Nah, ibu-ibu yang sudah gadis, apabila akan datang untuk melamar, silahkan, tidak usah banyak pertimbangan, supaya apa? Warga Muhammad bertambah. Bahkan bapak-bapak yang muda, tolong Pak cari istri lagi. Setuju bukan Pak? Setuju bukan? Yang muda tolong cari istri lagi. Yang janda kita doakan mudah-mudahan ketemu jodohnya. Kenapa Ibu? Bukan bukan? Bukan ya, jadi mudah-mudahan supaya semangat Pak, supaya warga persaingan bertambah banyak. Allah mengingatkan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bil arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang menjadikan kalian dari satu Nabi Adam, lalu pertemukan Siti Hawa, berkembang biak laki-laki dan perempuan, dan setelah terjadinya tali silaturahim. Coba kita lihat sejarah Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah. Siapa itu Aisyah? Binti Abu Bakar. Jadi warga Muhammadiyah yang sudah punya anak gadis, yang sudah punya anak bujangan, sudah mampu, cepat dipertemukan dengan warga Muhammad yang lain. Setuju bukan ya Pak? Setuju bukan? Setuju bukan? Setuju ya? Jadi nggak ada istilahnya Ibu Aisyah menjanda bertahun-tahun. Jangan, saya emang ya. Setuju bukan Ibu? Setuju bukan? Karena Ibu Aisyah itu cantik-cantik. Saya lihat dari Sabang sampai Merauke, ibu-ibu Aisyah cantik-cantik semua, gak ada yang jelek. Setuju nggak? Setuju nggak? Jadi tolong ya, jadi ibu Aisyah kalau ada datang laki-laki melamar, terima Bu, jangan ditolak. Setuju nggak? Supaya gagah lare maling ya, lare alik-alik gak bisa pakai nimang-nimang cucu, apa nimang maling ya. Jadi bapak-bapak yang masih muda, tolong Pak, jangan berlama-lama menduga. Setuju bukan Pak? Setuju bukan? Jadi kalau duga itu makan sendiri ya, tidur sendiri, cuci baju sendiri, dahar juga diambil ya. Jadi saya setuju kalau ibu-ibu yang Aisyah yang janda, ada bapak-bapak dari EDM yang juga temukan. Setuju enggak? Setuju ya? Jadi nggak boleh ada istilah menduda seumur hidup atau menjanda seumur hidup, jangan, sayang ya. Jadi Rasul mengingatkan bahwa syarat seorang wanita menjadi pintu mendapat surganya Allah adalah ada 4. Apa itu? Tidak sholatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita sudah melaksanakan sholat yang 5 waktu.
Wasomat syahra, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa ta'at ba'laha, dan menaati suaminya. Wa hasalat farjaha, dan menjaga kehormatannya. Dakhalat min abwabil jannati sya'at, pasti orang tersebut, wanita tersebut bisa masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Jadi ibu-ibu warga Aisyah, kalau ingin masuk surga syaratnya 4. Yang pertama, sholat 5 waktu dijaga. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, menaati suami. Pak Ustadz, kalau nggak ada suaminya bagaimana? Cari, berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tunjukkan suami buat saya. Moga silakan. Nah, maka wangsul saking ini ibu-ibu Aisyah ya, yang masih muda, yang masih takut, masih bisa produktif, berdoa, ya Allah, mudahkanlah jodoh untuk. Setuju bukan Bu? Setuju bukan? Setuju ya? Bapak-bapak juga mesti kok Pak, yang juga kalau berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya masih diberi kesempatan untuk menikah lagi, ya Allah. Saya nggak mau hidup menunda, karena beratnya hidup menanggung kehidupan yang sangat panas. Setuju boleh Pak? Setuju ya? Jadi inilah silaturahmi kita Pak. Kemudian karena ini temanya 2, maka sekarang saya ingin berpesan kepada para calon-calon yang akan berangkat haji. Ini khusus ya. Jadi bapak-bapak yang mau berangkat, tolong doakan kita yang belum berangkat tahun ini, mudah-mudahan dipermudah. Oleh karena itu, di dalam surat Al-Baqarah ayat 190 itu menegaskan al-hajju ashhuru ma'lumat. Faman farada fihi al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah fatazawwadu fa inna khairat taqwa wattaquni ya ulil albab. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa, nah ini bapak-bapak yang berangkat, yang mau lagi terbang akan mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan, maka janganlah ia berkata yang jorok ya. Termasuk tak boleh SMS, WA, kata-kata yang jorok ya. Yang kedua, janganlah ia berbuat maksiat. Dan yang ketiga, janganlah ia bertengkar ya. Di tempat penginapan ya, ada yang nggak suka AC ya, bertengkar Pak. Wah, kalau mau seneng dingin ya, bertengkar, nggak boleh. Atau sama pembimbingnya kurang cocok, nggak boleh, ikutnya aja. Pokoknya ketika kita sudah berada di kota suci, Makkah dan Madinah, udah ikuti bimbingan, jangan sampai kita berpisah. Jadi yang pertama adalah wala fusuqa wala jidal haq. Jadi jangan berbuat rafas, yaitu nonton film porno ya di HP Pak. Sebaiknya malah kalau berangkat nggak usah bawa HP Pak. Ini nggak usah bawa HP, HP tinggal aja di apa namanya di dalam negeri, nah atau di kantin. Karena nggak usah dibawa ketika sa'i, ketika sedang tawaf, nggak usah. Nah sekarang ada kebijakan baru, alhamdulillah Pak, dari Arab Saudi sekarang melarang. Ini baru-baru aja ini disampaikan kepada dunia bahwa tahun ini tentara Amerika tidak boleh masuk ke kota Mekah. Ya alhamdulillah. Setelah kita melihat perkembangan Gaza ya, dengan Israel, akhirnya untuk meredam konflik yang lebih panjang, dari Arab Saudi melarang bahwa tentara-tentara Amerika tidak boleh menginjakkan kakinya di kota suci. Alhamdulillah. Sebab kalau kita lihat dalam sejarah, ketika pasukan Abraha akan menyerang kota Mekah,
sebenarnya kejagaan itu sudah nggak mau, sudah nggak mampu masuk ke kota Mekah, tapi karena dibujuk, dilabrak, dipukul sampah tentara Abraha, akhirnya masuk juga. Dalam keadaan sudah tengah sadar, akhirnya Allah mengatakan wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengirim kepada mereka burung-burung ababil tarmihim bihijarun min sijil, yang melemari mereka dari batu-batu kerikil dari neraka. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang berharga. Nah ini alhamdulillah sudah sesuai dengan apa yang diterima Utsman. Kemudian yang kedua adalah pesan untuk para jamaah haji adalah fadzawwadu fa inna farzat taqwa, berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Fadzawwadu fa inna farzat taqwa, berbekalah kalian. Artinya apa? Kita harus niatkan bahwa ibadah haji adalah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu. Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan diperintahkan manusia untuk melaksanakan ibadah haji karena Allah bagi siapa saja yang mampu untuk mengadakan perjalanan menuju ke bait. Lalu apa pesan lagi untuk para jamaah haji? Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 menegaskan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun 'alal khashi'in ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Yang kedua adalah sabar. Jadi ketika saya berangkat mengenai haji, makanan gak enak, kita makan aja. Capek, tetap berangkat. Jangan sering di pondokan, berangkat. Kapan lagi? Karena satu rakaat di Masjidil Haram ini sama dengan 100.000 di masjid yang lain. 100.000 rakaat di masjid yang lain. Satu rakaat di Masjid Nabawi itu sama dengan 1000 rakaat di masjid yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, kalau tahun ini membayar ongkos haji 93 juta sekian atau hanya 100 juta, itu murah Pak. Kita kenakanlah 100 juta. Kalau kita punya uang 100 juta, kita berikan rumah, kira-kira rumahnya besar atau kecil Pak? Coba apa berapa? Kecil ya, paling ukurannya 6 meter kali 10. Gila apa enggak? Coba Bapak silakan bawa 100 juta beli di perumahan komplek yang tipe yang luas kali 60 meter, paling itu juga masih kurang. Tapi bagi Bapak yang akan haji yang mabrur dan mabrur, maka harus menjamin bahwa al-haji mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Haji yang diterima, haji mabrur, tidak ada balasan kecuali balasannya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak sekalian, kalau sudah haji, insya Allah sudah pegang kunci untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, jamaah warga besar Muhammadiyah yang berbahagia, kalau kita lihat dan baca Al-Quran, maka surga itu ada 8 tingkat. Ada berapa Pak? Ada berapa Bu? Ada 8 ya. Yang paling tinggi itu surga Firdaus. Jadi ibu sudah dapat kuncinya, masuk surga 4. Maka Bapak ketika Bapak masuk Masjidil Haram, maka selain ibadahnya, maka
sama juga sudah 5 kunci masuk surga. Terus menegaskan bahwa al-hajjul mabrur la yasalul jasa ila jannah. Haji yang diterima tidak ada balasan kecuali balasannya surga Allah Subhanahu. Baru sekalian sekedar gambaran bahwa surga yang nanti Bapak Ibu akan masuk ke dalamnya itu, tadi Qori membacakan bahwa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, cepat ambil kesempatan untuk meraih ampunan Allah dan surga, yang mana surga luasnya itu seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah ini bayangkan ya, bumi ini adalah planet yang paling kecil, sementara surga luasnya seluas langit dan bumi, jadi luar biasa. Sebagai gambaran dan sekalian, Allah SWT di dalam surat Muhammad ayat 15 bahwa masalul jannatil lati wu'idal muttaqun, perumpamaan surga yang nanti Bapak Ibu akan masuk ke dalamnya adalah fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di surga nanti ada mata air yang sangat jernih dan tidak pernah kering. Wa anharun min labanin lam yatawayatokmu, ada surga di dalamnya mata air yaitu dari air susu yang tidak pernah berubah rasa dan warnanya, segar, nikmat, luar biasa. Wa anhar min khamr ladzatul syaribin, dari surga nanti ada mata air dari khamr, minuman keras, ladzatul syaribin, yang sangat lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Walau hujan yang bersama dan surga nanti ada berbagai macam buah-buahan. Nah ini Allah menggambarkan nanti baru sekarang akan masuk ke dalamnya. Lalu kita lihat lagi dalam surat yang lalu menegaskan inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abqara uruban atroba li ashabil yamin. Sesungguhnya kami jadikan bidadari surga langsung, usia mereka sangat muda belia, uruban atroba, dan para bidadari yang akan mendampingi ketua PGN ya, dan jajarannya itu masih gadis, masih sangat belia, masih segel Pak, masih bersegel, masih ada hologramnya, ada tulisan SNI, nomor SNI Pak, standar nasional Indonesia, tapi bukan Pak, itu standarnya internasional. Jadi bagi bapak-bapak ibu-ibu yang nanti masuk surga, maka insya Allah akan diberikan pasangan-pasangan yang suci, azwajun mutahhar. Kemudian Allah juga menggambarkan bagaimana ketika orang-orang mukmin, orang muttaqin yang senantiasa menjaga tali silaturahmi di dalam surah Az-Zumar. Allah menegaskan wasiqal ladzina kafaru ila jahannam az-zumar hatta idza ja'uha fuliyat abwabuha wa qala lahum khasanatuha alam ya'tikum rusulun yasma'ukum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqawmin hada qalu bala wa haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Ayat selanjutnya menggambarkan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar hatta idza ja'uha wa fulihat abwabuha wa qala lahum khasanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Akan dikirim bapak-bapak ibu-ibu menuju pintu-pintu surga. Ada yang surga Jannatul Na'im, ada Jannatul Ma'wa,
ada Jannatul Firdaus. Ketika sampai di dalam depan pintu surga, langsung terbuka pintu. Lalu Allah menegaskan pada mereka, salamun qaulan, selamat datang, selamat datang, monggo. Langsung dikenal permadani merah. Setelah kita akan menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Beda dengan orang kafir, beda dengan orang yang tidak beriman. Ketika giring menuju pintu neraka, nerakanya belum dibuka, Pak. Nerakanya masih ditutup. Sebab kalau neraka sudah dibuka, hangus semua. Maka di depan pintu neraka mereka diinterogasi, mereka melakukan registrasi. Lalu ditanya penjaga pintu neraka, yaitu malaikat Malik, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirakum min yawmikum hada. Bukankah telah datang pada kalian semua seorang rasul yang membawa kebenaran, yang membacakan firman Allah tentang adanya ancaman-ancaman bagi mereka orang kafir? Qalu bala, mereka mengatakan betul, telah datang pada kami nabi dan rasul yang membawa berita tentang kebenaran. Walakin haqqat kalimat adab alal kafirin, namun Allah sampaikan kepada mereka bahwa mereka adalah calon-calon penghuni neraka. Ila dkhulu abwaaba jahannam khalidina biha wa bi'sa maswal mutakabbirin. Maka mereka ditendang, dilempar, digebuki. Lalu Allah mengatakan, masuklah kalian semua, dan mereka akan masuk selama-lamanya di dalam neraka. Para bapak-bapak ibu yang masukkan rahimahullah, kemudian kita juga diberikan satu kabar gembira di dalam surah Al-Bayyinah dari mulai ayat 6, ayat 7 dan ayat 8 menegaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina biha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir, orang-orang ingkar kepada kebenaran, tidak percaya, tidak memahami Islam sebagai agamanya. Nah, kalau ahli kitab, orang musyrik, dari jahannam, tempat kembali mereka adalah di neraka jahannam. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk yang hidup di muka bumi. Jadi walaupun di Indonesia ada beberapa agama yang diterima, yang diakui oleh negara, namun hanya satu yang diakui dan diberi oleh Allah, yaitu al-Islam. Walladzina amanu wa amilu sholihat ulaika hum khairul bariyah. Adapun orang beriman senantiasa beraktivitas amal-amal soleh yang ia kerjakan, ulaika hum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baik makhluk yang hidup di muka bumi. Jazauhum inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum dari kalimat wasyarata. Para mereka warga Muhammadiyah ada surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dari berbagai macam mata air. Mereka kekal dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada keputusan Allah SWT dari kalimat wasyarata, karena mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhannya. Para bapak, para ibu, jamaah pengajian Tarahim pimpinan yang Muhammadiyah Cilacap dan sekitarnya, maka mumpung kita berada masih di bulan Syawal. Syawal artinya peningkatan. Setelah bapak ibu kemarin dapat gelar la'allakum tattaqun, la'allakum yarsyudun, la'allakum tashkurun, la'allakum yattaqun, dan la'allakum tuqilun, maka kita harus mempertahankan gelar-gelar itu sampai akhir hayat kita. Di dalam surah Al-Hijr surat yang ke-14 ayat 99 menegaskan wa'bud rabbaka
hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah oleh kalian Tuhan kalian sampai ajal kalian. Jadi ibadah tidak ada istilah pensiun, maka selama kita masih kuat, selama kita masih hidup, terus beribadah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan husnul khatimah, yaitu mati dalam keadaan posisi yang baik, yaitu mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kemudian bagi yang sakit dan bahkan mudah-mudahan sehat bisa beribadah kembali. Kemudian tolong bagi kita yang masih punya kekuatan untuk berinfak, berinfaklah, karena salam dapatkan unsur adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal qadimina wal bada wal afina nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang yang berinfak ketika susah dan ketika senang, kemudian dia bisa mengelola hawa nafsunya, mengelola emosinya, dan memberikan maaf kepada sesama kita. Allah mencintai kepada orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Para bapak sekalian, selamat Hari Idul Fitri 1445 Hijriah. Aku mengucapkan bila ada izin, mohon maaf dan batin. Nasallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.